Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan terakhir ini, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan mengenai kebijakan pendidikan dan disharmoni kebijakan di era transisi demokrasi. Mari kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu mengenai kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan bukan hanya terkait aspek pembiayaan, pendanaan, atau keuangan institusi-institusi penyelenggara pendidikan. Lebih daripada itu, kebijakan pendidikan juga bersentuhan erat dengan evaluasi mutu hasil pembelajaran, kurikulum, proses kegiatan belajar mengajar, tenaga kependidikan, kesiswaan, pengelolaan iklim sekolah, relasi sekolah dengan masyarakat tertentu, dan seterusnya. Nah, mengenai pengertian kebijakan pendidikan dapat kita temukan dalam karya Dear dan Wild. Nah, Dear dan Wild lebih memfokuskan kebijakan pendidikan pada peran pemerintah dalam penyelenggaraan kependidikan oleh sekolah-sekolah formal. Kemudian, Trawler juga mendefinisikan kebijakan pendidikan dalam pengertian cukup luas. Ia menunjuk kebijakan pendidikan sebagai spesifikasi, prinsip-prinsip, dan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan isu-isu pendidikan dan menggambarkan kehendak untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan atau desired goals. Dengan pengertian ini, kebijakan pendidikan dipahami dari dua orientasi sekaligus, yakni orientasi kepada masalah, problem-oriented, pendidikan yang membutuhkan penyelesaian, dan tindakan atau action-oriented. Kebijakan-kebijakan dalam pengertiannya yang sangat luas juga ditemukan dalam karya Lingard dan Ozga. Bagi keduanya, kebijakan pendidikan dapat dipahami sebagai dokumen-dokumen atau teks-teks yang berisikan ketetapan tentang pembelajaran masyarakat secara total atau pembelajaran kehidupan sehari-hari. Sebagai dokumen atau teks, kebijakan pendidikan merepresentasikan serangkaian proses untuk mengartikulasikan atau mengimplementasikan ketetapan yang tertulis dalam dokumen tersebut. Kemudian kita masuk pada pembahasan disharmoni kebijakan di era transisi demokrasi. Nah, dalam era transisi demokrasi, disharmoni kebijakan merupakan problem serius yang tidak hanya berkaitan dengan bidang pendidikan, tetapi juga hampir di berbagai sektor publik lainnya. Dalam konteks kebijakan, hukum atau perundang-undangan, disharmoni digunakan untuk menunjuk adanya tumpang tindih, overlapping, saling bertentangan atau ketidakserasian antar suku kebijakan dengan kebijakan lainnya atau antar peraturan perundang-undangan. Nah, dalam pidato pengukuhan Guru Besar Hukum, L.M. Lapian Gandhi setidaknya mendeskripsikan 8 manifest disharmoni. Yang pertama yaitu perbedaan antara berbagai undang-undang. Perbedaan ini banyak disebabkan oleh banyaknya perundang-undangan sehingga menyulitkan untuk mengetahui atau mengenal substansinya secara keseluruhan. Kemudian yang kedua yaitu pertentangan antara undang-undang dengan peraturan pelaksanaan. Yang ketiga, perbedaan antara peraturan perundang-undangan dengan kebijakan instansi pemerintah. Kemudian yang keempat, perbedaan antara peraturan perundang-undangan dengan jurisprudensi dan surat edaran Mahkamah Agung. Kelima, kebijakan-kebijakan instansi pemerintah pusat yang saling bertentangan. Kemudian ada yang keenam, yaitu perbedaan antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Yang ketujuh, perbedaan antara ketentuan hukum dengan perumusan pengertian tertentu. Yang kedelapan, benturan antara wewenang instansi-instansi pemerintah akibat dari pembagian wewenang yang tidak sistematis dan jelas. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Depkumham dan Badan Perencanaan Nasional atau Bappenas menyebut pluralitas dalam sistem hukum di Indonesia ini menjadi salah satu sebab utama disharmonisasi tersebut. Kemajemukan sistem hukum yang berakibat munculnya begitu banyak jenis perundang-undangan ini akan membuka lebar potensi terjadinya disharmoni. Dalam konteks pendidikan, disharmoni kebijakan ini bukan saja potensial, melainkan justru benar-benar telah terjadi. Disharmoni ini misalnya terlihat dalam kebijakan-kebijakan tentang otonomi daerah di satu sisi, dan di sisi yang lain, desentralisasi pendidikan yang dimanifestasikan ke dalam pemberlakuan kebijakan otonomi pendidikan dan manajemen berbasis sekolah atau MBS. Menariknya, disharmoni ini berimplikasi pada
munculnya perlakuan berbeda atau diskriminasi pemerintah daerah atau setingkat kabupaten atau kota terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam di berbagai jenjang dan satuannya. Salah satu kebijakan penting yang dihasilkan pada awal reformasi ini adalah keluarnya kebijakan otonomi daerah, atau lebih tepatnya otonomi kabupaten atau kota. Berbagai kewenangan pemerintah daerah dapat ditelusuri dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 bahwa kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintah, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang yang lain yang terdapat pada ayat 1. Kewenangan bidang lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tersebut meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengadilan pembangunan nasional serta secara makro, dana perimbangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembina dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendaya gunaan sumber daya alam, serta teknologi tinggi yang strategis, konversi serta standarisasi nasional. Ini terdapat pada ayat kedua. Dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi bahwa pendidikan merupakan salah satu dari kewenangan pemerintah pusat yang didesentralisasikan. Dalam konteks ini, desentralisasi pendidikan ini menunjuk pada pemindahan titik berat penyelenggaraan pendidikan yang semula itu sentralistik menjadi pendidikan yang berbasis pada kepentingan masyarakat atau suatu daerah. Titik pelaksanaan kegiatan pendidikan ini juga lebih mengutamakan kepentingan daerah. Sebaliknya, pemerintah pusat yang direpresentasikan oleh Departemen Pendidikan Nasional atau Depdiknas menjadi lembaga penyelenggara yang berkepentingan terhadap pendidikan berwawasan nasional. Jika ditelusuri lebih mendalam, kewenangan pemerintah pusat ini masih cukup besar dalam bidang pendidikan. Sama halnya peran dengan besaran yang sama juga dimiliki oleh pemerintah provinsi. Namun demikian, tidak dapat dinafikan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan-kewenangan yang baru dalam bidang pendidikan ini, yang nyaris tidak dimilikinya selama masa Orde Baru. Demikian pula sekolah-sekolah dalam jenjang dan satuan yang ada juga mempunyai kewenangan yang cukup signifikan. Permasalahannya yang masih menggelayut hingga saat ini yaitu kewenangan pemerintah daerah yang signifikan dalam bidang pendidikan pada saat yang sama menyertakan problem serius dan masih belum dapat terpecahkan. Sekolah-sekolah Departemen Agama mendapat perlakuan diskriminatif dari pemerintah daerah dibanding dengan sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan atau Depdikbud. Nah, jika dianalisis lebih mendalam, diskriminasi yang dialami oleh sekolah-sekolah Departemen Agama ini merupakan akibat dari disharmoni kebijakan yang ada. Disharmoni termanifestasikan dengan adanya paket kebijakan yang tumpang tindih antara kebijakan tentang urusan agama dengan kebijakan tentang desentralisasi pendidikan. Nah, cukup sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 12. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.